2 tahun lagi udah berebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kita banggakan, kita hormati Ketua Umum DPN Gemasabah sahabat Heru Widodo beserta seluruh jajaran DPN yang hadir pada pagi hari ini, penasehat atau sesepuh Gemasabah, penasehat atau sesepuh Gemasabah Jawa Tengah Kiai Haji Abdul Hamid, sahabat Abdul Hamid yang pagi hari ini didampingi ada Pak Zen, ada Pak Budi dari DPRD Provinsi, tidak lupa Ketua Gemasabah Jawa Tengah sahabat Jahirin beserta seluruh jajarannya, dan juga teman-teman atau sahabat-sahabat Gemasabah se-Jawa Tengah, Ketua dan Sekretaris DPC Gemasabah se-Jawa Tengah, seluruhnya yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk ikut menyaksikan pengukuhan Gemasabah se-Jawa Tengah. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat bertugas, selamat berjuang kepada sahabat-sahabat Gemasabah se-Jawa Tengah. Pemilu tahun 2024 adalah pemilunya anak muda. 60% pemilih adalah milenial. Maka di tangan kalianlah warna Indonesia ke depan. Di tangan anak-anak muda lah Indonesia mau jadi apa ke depan. Disitulah tanggung jawab yang kita emban bersama-sama. Kita harus bisa membuktikan bahwa di tangan anak-anak muda Indonesia ke depan harus lebih baik, Indonesia harus lebih makmur dan sejahtera. Amin, amin. Maka kita sangat-sangat berharap sahabat-sahabat Gemasabah untuk bagaimana bisa mix PKB ini agar betul-betul menjadi partai pilihannya generasi milenial. Kalian-kalianlah yang punya gincu, kalian-kalianlah yang punya packing. Bagaimana di packing Gemasabah PKB ini bisa menjadi partainya anak muda. Dan ini sudah terbukti. Ketua umum kita, coba kalian bandingkan dengan ketua umum partai-partai yang lain. Ketua umum yang paling muda adalah Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar. Di Jawa Tengah sendiri, Ketua PKB dengan Ketua PSI yang bro dan sis itu ketuanya usianya sudah 60 tahun. Kita PKB ini masih anak-anak muda semua gitu loh. Nah, PKB ini partainya anak muda. Maka kalian harus yakin dan optimis untuk mengajak teman-teman mahasiswa, mengajak generasi zilenial, generasi milenial, sampaikan bahwa rumah politiknya anak muda adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu ada kiat-kiat tersendiri untuk bagaimana mengambil hati anak-anak muda. Salah satu sifat tipikal generasi milenial satu adalah generasi yang tidak mau terikat dengan sesuatu yang formal. Maka saya mengapresiasi kepada teman-teman DPW Gemasabah yang telah bikin acara pagi hari ini. Ya inilah acaranya anak-anak muda gitu loh.
Beda dengan acaranya DPW, beda dengan acaranya perempuan bangsa, beda dengan acaranya, ya harus beda gitu loh. Jadi mohon maaf Pak Zen, kali ini tidak sholawatan dulu. Masalah Pak Zen udah bawa kru, mau bikin konten sholawat, ini nanti dulu lah sholawatnya. Nah ini memang beda gitu loh. Jadi ciri khas anak muda ini tidak mau terikat dengan organisasi formal. Kegiatannya yang santai tetapi terukur dan pasti gitu. Ini yang kita harapkan. Maka saya berharap teman-teman Gema Sabah ini bisa membumi, bisa mencair, melebur dengan generasi milenial, generasi zilenial. Contoh anak-anak generasi milenial untuk masuk di organisasi partai secara resmi mungkin butuh proses. Ya kita yang harus masuk dulu. Mungkin masuk di organisasi hobi lah. Apa anak-anak senangnya sekarang main sepeda, teman-teman Gema Sabah juga harus rajin main sepeda. Anak-anak muda senangnya hobi bola, ya sampean harus jadi pendukung MU lah. Minimal kan harus begitu. Tipikal orang-orang setia itu kan pendukung MU gitu, jelas militansinya udah terukur. Jadi minimal harus paham apa yang dimaui oleh anak-anak muda. Kalau teman-teman di kampus sampean yang maju itu musik, silakan teman-teman Gema Sabah mewarnai, masuk di teman-teman musik. Teman-teman senangnya di sastra budaya, masuklah menjadi pujangga-pujangga di kampusnya masing-masing. Ini bagaimana kita bisa melebur, mewarnai di kampus-kampus teman-teman Gema Sabah itu. Karena sesuai arahan Ketua Umum, politik PKB adalah politik kehadiran. PKB harus hadir di setiap denyut gerakan kaum milenial. PKB harus hadir di setiap denyut gerakan kaum zilenial. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi mungkin uniform Gema Sabahnya dipakai sebulan sekali, gak apa-apa. Tapi gerakan-gerakannya yang harus masif, actionnya yang harus muncul di kampus-kampus. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Satu, kaum milenial itu tidak terikat dan inginnya bebas. Dan yang agak repot lagi memang, salah satu ciri kaum milenial itu tidak punya kesetiaan. Ini memang menjadi tantangan kita. Bagaimana mengikat gitu loh. Mengikat kaum milenial agar punya kesetiaan. Ini yang antitesis dari milenial. Ini tugas kita, mengikat agar milenial itu setia kepada PKB, milenial itu setia kepada Gus Muhaimin. Sekarang kalau kita lihat calon-calon presiden yang muncul hari ini, saya rasa yang paling berasa muda dan memang muda adalah calon presiden kita, Gus Muhaimin. Kita harus optimis karena ciri khas milenial berikutnya adalah optimis, selalu percaya diri. Itu ciri khas milenial. Wes, yang penting kita jalan, urusan belakangan lah. Urusan belakangan. Anda jangan mau bergerak, berpikir dulu rasisto melaku. Kita harus pakai otak kanan, gerak dulu, urusan belakangan. Gitu. Urusan belakangan. Yang penting kita berani dulu. Karena di saat jujur butuh support kalian. Karena di kalangan generasi kita ini kolonial, ini malah justru muncul rasa kurang percaya diri.
Banyak generasi kolonial itu yang berpikir, wah bisa enggak ya kita calon presiden gitu. Padahal mereka itu pelaku sejarah, tapi karena kaum kolonial itu memang mudah lupa gitu loh. Pelaku sejarah. PKB ini lahir tahun 98. Pemilu pertama PKB ini success story. Begitu ikut pemilu, PKB mampu menghantarkan kader terbaik Nahdlatul Ulama, kader terbaik NU, menjadi presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur menjadi presiden ini karena PKB. Ini success story. PKB pernah berhasil menghantarkan presiden keempat Republik Indonesia, dan saatnya sekarang mengulang sejarah 20 tahun kemudian kita mengulang sejarah. PKB menghantarkan kader terbaik kita Gus Muhaimin menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-24. Tolong ingetin kakak-kakak kalian gitu. Tolong ingetin Pak D, Bude kalian itu yang udah pada lupa bahwa PKB ini pernah sukses gitu. Ini karena banyak sekali. Yang kedua kalinya, PKB ini partai Islam terbesar di Republik Indonesia. Partai Islam terbesar di Republik Indonesia. Islamnya PKB jelas Islam yang moderat. Maka kalian suka-suka aja lah, karena PKB itu NU, dan NU itu adalah fleksibel, punya fleksibilitas tinggi. Saya banyak bergaul dengan teman-teman budayawan, teman-teman seniman, konco-konco musisi, itu pada seneng NU. Karena apa? NU itu bahasa Jawa ini ora patek haroman lah. Boleh dikit-dikit, boleh lah. Itu NU fleksibel, sesuai dengan jiwa kita gitu loh, bebas gitu. Maka kalian silahkan berkreasi, harus punya kepercayaan diri. PKB ini partai Islam terbesar di Republik ini, maka sungguh sangat layak dan wajar untuk mengusung calon terbaiknya. Itu PKB. Sementara mereka-mereka yang nggak punya partai, relawan-relawan aja berani declare. Relawan-relawan yang nggak jelas perahunya aja sudah deklarasi keluar kemana-mana. PKB ini punya 10% suara di Republik Indonesia. Maka kita harus lebih optimis, lebih percaya diri. Karena kita yang kita usung adalah calon yang terbaik, calon yang berpengalaman baik di eksekutif maupun legislatif. Dan satu hal lagi, yang kita usung adalah ketua umum partai politik Islam terbesar di Republik Indonesia. Ini yang juga kalian mungkin bisa bikin list lah, apa kelebihan-kelebihan Pak Muhaimin, Gus Muhaimin. Setelah itu sampean sampaikan dengan cara-cara anak muda, mungkin sampean sampaikan dengan visual-visual yang sesuai dengan anak-anak muda. Ini yang terpenting, bagaimana mensosialisasikan. Saya sangat berharap kalian-kalian bisa mengingatkan dan memberikan support kepada keluarga, kakak-kakak kalian, bapak ibu kalian, agar percaya diri. Dan satu hal lagi, yang namanya milenial itu meski agak-agak kurang setia ya, tapi rasa solidaritasnya tinggi, rasa setia kawannya tinggi. Ini yang harus kita jaga betul-betul, harus kita jaga. Ini sifat genuin dari anak-anak muda. Kalau udah ketemu sohibnya, ketemu temennya, ketemu sahabatnya, udahlah, hujan badai kita lalui bersama. Itu sifat genuin dari kaum milenial.
yang ini kadang-kadang sekarang tidak dimiliki oleh kakak-kakak kalian. Kita ini heran di keluarga kita sendiri, kalau ada keluarga kita sendiri punya hajat, ini malah direcokin. Kalau ada keluarga kita sendiri punya hajat, punya cita-cita besar, direcokin, diganggu, sementara tetangga justru malah dipuja-puja. Aneh ini kita. Aneh di kita itu. Lu Gus Muhaimin itu kurang apa? Itu kakak kita, senior kita, keluarga kita, Gus kita, lahir ceprol NU, tulang darahnya hijau, semua nggak ada yang diragukan, tapi malah justru direcokin. Tapi justru ketika ada orang lain masuk malah dipuja-puja, dari orang lain tetangga kita masuk malah dikasih pemujaan. Itu kan aneh itu. Nek dulur dewe diganggu, direcokin, nek wong liya disobyo-sobyo. Bahasa Jawanya seperti itu. Sifat seperti ini nggak boleh, nggak boleh sifat seperti itu. Apapun yang namanya saudara, apapun yang namanya keluarga, ini harus kita bela semampu mungkin. Sekurang-kurangnya ini adalah keluarga kita, ini adalah keluarga kita. Nah, sifat soliditas, sifat seperti ini yang harus kalian jaga, jangan sampai luntur itu. Karena kadang-kadang kita itu silau, kalau ketemu sedulur itu nek adoh wangi, nek cedek malah diganggu gitu. Tapi sementara orang lain kita kadang-kadang sudah ngopeni lama sekali, tapi tiba-tiba datang hujan sehari biuk hilang gitu. Lupa apa yang dilakukan oleh saudara, oleh keluarga sendiri. Nah ini tolong kalian jangan ikut-ikutan jadi orang-orang yang amnesia, lupa pada sejarah, lupa pada budi. Berterima kasihlah kepada, mampulah berterima kasih. Ini yang penting sekali. Jadi tolong teman-teman Gemasaba jangan menjadi generasi amnesia, lupa pada sejarah gitu. PKB ini yang melahirkan siapa, Anda harus ingat. Dan besok kalau sampean sudah di sana juga harus ingat, sampean yang ikut melahirkan PKB, sampean ikut membesarkan Gemasaba. Sampai kapanpun kalian posisi dimanapun, kalian jadi apapun di Republik ini, jangan lupa bahwa kalian lahir dari Gemasaba, kalian lahir dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ini anak-anak muda. Kalau orang tua memang ya itu banyak yang lupa lah. Maka Gus Muhaimin ini sekarang muter kemana-mana. Ini tujuannya sederhana, untuk merefresh, mengingatkan kembali bahwa PKB ini yang melahirkan NU, bahwa PKB ini yang melahirkan bapak-bapak, ibu-ibu. Maka bahasa sederhana kita itu, kalau hari ini Gus Muhaimin ini lagi, NU itu kan ibarat sawah besar yang subur, yang hijau. Nah sekarang Gus Muhaimin ini tugasnya adalah matoi sawah itu. Karena hari ini kalau nggak segera kita patoi, orang lain sudah buru-buru matoi, bahkan sekarang udah mulai pada nambang di sawah suburnya Indonesia yang namanya Nahdlatul Ulama. Harusnya kita generasi muda NU lah yang harus matoi di situ, yang harus nambang di situ untuk kemakmuran Indonesia yang kita cintai bersama. Maka disitulah tugas Gus Muhaimin. Dan hanya beliau satu-satunya kader NU yang berani dengan segala risiko mendeklarasikan diri menjadi calon presiden Republik Indonesia. Memang dikira nyapres itu enak apa? Nyapres itu sampai udah bayangin aja lah,
Sampean nyalon kepala desa aja, baru nyalon aja udah dikulitin orang sekampung, apalagi nyalon presiden. Ini yang ngulitin orang se-Indonesia gitu loh. Belum udah difitnah, belum udah dijegal sana sini, belum udah diganggu, belum lagi udah disantet. Waduh, hari gini mas ternyata masih ada santet gitu loh. Gus Muhaimin cerita, aku hampir 5 hari ora iso turu Gus. Apa kuwi? Wah santet kuwi berarti aku. Lah ini resiko itu loh. Difitnah, dijegal, macam-macam. Dan ternyata hanya sekali lagi hanya beliau yang hari ini berani dengan tegas mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Ini karena apa? Terpanggil sekali lagi. Terpanggil untuk menjaga marwah kehormatan kita semua, keluarga besar Nahdlatul Ulama, menjaga kehormatan Partai Kebangkitan Bangsa. Itulah ciri milenialnya Gus Muhaimin yang selalu berpikir ke depan. Udahlah, yang penting berangkat. Soal yang lainnya kita pikir sambil jalan, yang lainnya kita pikir sambil bergerak. Yang penting bergerak itu. Alhamdulillah, pergerakan hari ini sudah muncul ke permukaan. Masyarakat sudah merespon dengan hangat, karena memang masyarakat hari ini butuh dan rindu figur generasi muda tampil di Republik Indonesia. Terbukti hari ini di Jawa Timur, Gus Muhaimin juga sudah masuk 3 besar di survei. Jawa Barat dan alhamdulillah Jawa Tengah pun Pak Muhaimin sudah masuk 3 besar calon presiden Republik Indonesia. Ini kita baru gerak 6-7 bulan. Coba kalau setelah ini Gemasabah semuanya bergerak. Coba kalau setelah ini Gemasabah semua menjadi buzzernya Gus Muhaimin, buzzer lillahi ta'ala. Saya yakin elektabilitas, popularitas ketua umum kita akan meningkat dengan pesat. Dan tentu ini akan seiring dengan elektabilitas dan popularitasnya Partai Kebangkitan Bangsa. Maka sekali lagi, sampaikan kepada sahabat-sahabat kalian di kampus, sampaikan kepada sahabat-sahabat kalian di media sosial bahwa PKB adalah rumah politiknya anak muda. Ini yang harus disampaikan. Soal bahasa, soal visual, kalian yang lebih paham lah. Kalian yang lebih paham apa yang dimau oleh teman-teman kalian. PKB memberikan ruang seluas-luasnya. PKB memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak muda khususnya di Jawa Tengah untuk mengapresiasikan minat politik kalian. Bagaimana berpolitiknya anak muda? Itulah kalian nanti yang akan membingkai, kalian yang akan mengemas. Jadi sekali lagi, PKB punya calon presiden termuda di Republik ini, dan PKB adalah rumah politiknya anak muda Indonesia. Demikian, selamat dan sukses, teruslah berjuang untuk PKB dan untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.